Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke YouTube channel Jema Flow. Pada kali ini kita akan membahas tentang bahasa pemrograman. Pengertian bahasa pemrograman yaitu instruksi dasar dari programmer kepada komputer untuk melakukan suatu hal agar komputer dapat memahami seluruh perintah programmer. Maka dibuatlah dalam bentuk kata-kata yang terdiri dari banyak baris. Fungsi dari bahasa pemrograman dikutip dari buku yang membuat sistem informasi gadai online menggunakan kode Igniter serta kelola proses pembuatannya oleh Muhammad Yusril Helmi Setiawan. Fungsi bahasa pemrograman adalah memerintahkan sebuah komputer untuk mengelola suatu data sesuai dengan logika yang diinginkan. Lalu, hasil dasar dari bahasa pemrograman biasanya dibuat dalam bentuk program ataupun aplikasi. Sebagai contoh, lampu lalu lintas di jalan raya sudah terhubung oleh program komputer. Jika tidak, maka akan sulit mengatur lampu lalu lintas selama 24 jam. Contoh bahasa pemrograman. Ada banyak bahasa pemrograman yang bisa digunakan saat ini. Yang pertama ada Java. Java, bahasa pemrograman yang pertama kali yaitu Java. Sedikit informasi bahasa pemrograman Java sudah digunakan. Lebih dari 3 miliar perangkat di seluruh dunia. Pada umumnya, Java dipakai untuk aplikasi di smartphone, aplikasi desktop, dan pengembangan situs. Yang kedua ada Python. Bahasa pemrograman kedua yang paling populer adalah Python. Bahasa pemrograman yang satu ini sudah berkembang sejak tahun 1980-an dan hingga saat ini masih banyak dibutuhkan oleh para programmer, terutama untuk melakukan coding secara dinamis. Selanjutnya ada JavaScript. JavaScript cukup populer digunakan untuk mengelola website. Saking populernya, hampir 97% situs seluruh dunia menggunakan bahasa pemrograman JavaScript. Yang keempat ada HTML. HTML adalah sebuah bahasa pemrograman markup yang digunakan untuk membuat halaman web, sehingga dapat menampilkan sebagai informasi yang dibutuhkan di dalam sebuah browser internet. HTML merupakan standar internet yang didefinisikan dan dikenalikan penggunanya oleh World Wide Web Consortium atau W3C. HTML berisikan kode-kode teks yang menginstruksikan browser untuk menghasilkan tampilan. Yang kelima ada PHP. PHP atau PHP Hypertext Preprocessor adalah bahasa pemrograman yang juga banyak digunakan saat ini. PHP sering dipakai untuk membuat website yang dinamis, meskipun tidak menutup kemungkinan digunakan juga untuk pemakaian yang lain. PHP biasanya berjalan pada sistem operasi Linux, tapi juga bisa berjalan dengan hosting di Windows. Yang keenam ada ASP. ASP adalah Active Service Page atau salah satu bahasa pemrograman website untuk menciptakan halaman website yang dinamis. ASP merupakan salah satu produk yang disediakan oleh Microsoft, yang mana merupakan server-side scripting yang bekerja pada server website. Yang ketujuh adalah CSS. CSS atau Cascading Style Sheet adalah bahasa style sheet yang digunakan untuk mengatur tampilan dokumen yang ditulis dalam bahasa markup. Penggunaan CSS yang paling umum adalah untuk memformat halaman web yang ditulis dengan HTML dan XHTML atau XML. Yang kedelapan ada Perl. Perl adalah bahasa pemrograman basis dengan sistem operasi Unix seperti Sun OS, Linux, BSD, HP UX. Selain itu, Perl juga tersedia untuk sistem operasi lainnya seperti DOS, Windows, PowerPC, BOS, dan lain-lain. Yang kesembilan ada XML. XML adalah bahasa markup serbaguna yang direkomendasikan oleh World Wide Web Consortium untuk mendeskripsikan berbagai macam data. Selain itu, XML menggunakan teks markup seperti halnya di HTML, tetapi penggunanya tidak terbatas pada tampilan halaman website saja. Yang terakhir ada HWML, Wireless Markup Language, atau disingkat WML adalah bahasa pemrograman yang digunakan dalam aplikasi berbasis XML.
Sebagai informasi, WML adalah bahasa pemrograman yang digunakan dalam aplikasi wireless. Karena itu, WML bisa dibilang hampir sama dengan HTML, tapi hanya berfungsi pada perangkat nirkabel. Oke, sekian dari saya. Thank you for watching. Bye.